mau ganti. Sebenarnya bukan kami yang mau ganti, karena jersey yang sekarang ini timnas kita belum pernah kalah. We haven't lost even a single game. Kita menang lawan Vietnam di kandang 1-0. Kita bantai Vietnam 0-3 di kandang Vietnam. Kita main lawan China 2 kali di Stadion Madia, dua-duanya seri. So I think this jersey brings luck for our country. Ya, nama saya Marsal. Sekarang jadi direktur di Garuda Sepak Bola Indonesia. Garuda Sepak Bola Indonesia itu perusahaan yang mengelola aset komersialnya PSSI. Dan kamu lagi nonton USS Fit. Mungkin klarifikasi dulu kali ya, bahwa yang hari ini diributkan di berbagai social media platform itu adalah jersey versi replika dan supporter version. Nah, jersey yang dikeluarkan oleh Airspo di tanggal 18 Maret kemarin itu sebenarnya ada 3 versi. Ada player issue, ada replika, ada supporter version. Nah, yang dibahas di berbagai social media ini adalah yang versi replika sebenarnya, yang katanya bahannya kurang oke, kemudian patch-nya kurang oke, kualitasnya dan lain-lain. Nah, sementara jersey yang player issue yang digunakan di pemain pada pertandingan Indonesia-Vietnam itu sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian masalah itu jadi keruh gara-gara ada salah satu orang yang dipekerjakan oleh Airspo agency yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang bijak rasanya. Kami di PSSI, kami yang menginisiasi pertemuan dengan Coach Justin dan Sadat selaku owner Airspo. Kenapa sih kami inisiasi pertemuannya? Karena kami lihat, wah udah makin keruh nih, perlu diluruskan. Intinya, di luar ada kisruh ini, kami pun sebagai mitranya Airspo itu sponsor kami loh. Kami mencari sponsor aparel, kemudian dari tender tersebut yang menang sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut adalah Airspo. Waktu kami berkontrak sama Airspo mulai awal tahun ini, banyak banget catatan terhadap Airspo. Kita bersama Airspo akan melakukan berbagai perbaikan untuk jersey timnas. Bukan hanya yang di player issue, tapi juga keseluruhannya di replika dan supporter version. Replika dan supporter version ini tidak digunakan pemain ya. Ini dijual ke fan. Yang player issue aja yang digunakan oleh pemain. Mungkin analoginya yang paling gampang gini. Misalnya saya bikin tender, pesertanya itu adalah Urban Sneaker Society, yang daftar adalah Jejo. Begitu kepilih pemenangnya adalah Urban Sneaker Society. Kemudian Mas Jejo bilang ke kami, guys, brand yang mau gue pakai bukan Urban Sneaker Society deh. I will rather use USS Fit. Ada yang salah sama itu? Proses tender yang kami jalankan di PSSI yang tadi ya, kami akan dorong terbuka karena ini part of good governance. Setiap peserta tender itu kami minta untuk menyertakan akte. Akte perusahaan itu kami bisa cek ke Kemenkumham dengan gampang. Apakah perusahaan itu fiktif? Udah berapa lama? Siapa pemegang sahamnya? Erigo menyertakan aktenya. Pemilik saham terbesarnya adalah Muhammad Sadat. Setelah dia menang, kemudian Sadat ngomong ke kami gitu, Pak, kami nggak mau pakai Erigo ya. We're using new brand. Kenapa? Karena positioning brandnya tuh beda, Pak. Erigo it's more mid-low, sementara Airspo ini kita mau positioning lebih mid-premium. What's wrong with that? Saya nggak ngerti apa kesalahannya gitu. Jadi nggak apa-apa banget. Yang kami cuma bilang ke Mas Sadat, ke tim Erigo adalah, oke, Mas Sadat, tapi please provide us dengan surat penunjukan bahwa dari Erigo yang menang tender, you gonna use Airspo as a brand. Nggak ada yang dilanggar, nggak ada hal yang aneh sih menurut saya gitu. Setahu saya per kejadian kemarin yang ramai di X, desainer tersebut sudah diberhentikan kerjasamanya oleh Airspo. Desainer tersebut dibayar, dipekerjakan oleh Airspo. Saya nggak tahu apakah punya kontrak apa enggak. Logikanya adalah kalau sama deh, USS Fit meng-hire agency untuk membuat campaign tertentu, dan kemudian all of a sudden si agency tersebut koar-koar di dunia sosial on behalf of USS. Kira-kira gimana? Marah nggak? Yang ada kamu akan berhentiin kali. Nah, that's what they did. Jadi sudah diberhentikan oleh Airspo dan selesai. Ada kriterianya, ada 3 kriterianya. 1, kita cek dulu kredensialnya dia. Ini dia siapa sih nih? Brandnya dari mana sih? Jangan-jangan kemarin dia brand permen karet terus bikin baju, kan nggak nyambung gitu. Nah, kita cek dulu kredensialnya. Udah berapa lama company-nya? Apa track record-nya? Kedua adalah kita lihat capability-nya. Capability ini macam-macam. Kemampuan produksi, jaringan distribusi, dan kemampuan marketing.
Yang ketiga adalah baru commercial value-nya. Berapa nilai sponsorship-nya. Tantangannya ya banyak peserta tendernya, ada 20-an lebih. Semua merasa mau jadi sponsornya Timnas. Tapi dari semua, gak semua juga yang akhirnya ngirim proposal. Mereka bilang mau gitu, tapi begitu lihat, oke mana proposalnya, belum tentu semuanya bisa. Dalam setahun, si pihak sponsor itu harus memberikan kurang lebih hampir 250.000 quantity. Jadi bukan hanya jersey. Begitu lihat kebutuhannya, wah langsung shock gitu. Karena ya capitalnya harus besar, modalnya harus besar gitu. Kenapa kami mau ganti? Sebenarnya bukan kami yang mau ganti, karena jersey yang sekarang ini timnas kita belum pernah kalah. We haven't lost even a single game. Kita menang lawan Vietnam di kandang 1-0. Kita bantai Vietnam 0-3 di kandang Vietnam. Kita main lawan China 2 kali di Stadion Madia, dua-duanya seri. So I think this jersey brings luck for our country. Tapi kalau kamu tanya kenapa harus kita perbaiki sekarang, ya karena yang membuat desain tersebut membuat masalah, membuat onar. Karena kalau nggak ada kisruh tersebut, I don't think it's gonna be an issue like this. Kalau jersey desain ini subjektif. Kamu bisa bilang, oh mirip ya jersinya sama Singapura. Well, Singapura sama Indonesia warnanya sama sih, benderanya merah putih. So design is debatable. Tapi quality yang kita mau make sure. Dan saya pikir tim kami hari ini, mereka berhasil bekerja keras untuk make sure bahwa kualitas bahan yang hari ini dipakai oleh pemain itu yang terbaik yang Indonesia pernah punya. Dan desain ini by cycle ya. So next year kita bisa ganti. Aturan di sepak bola tuh nggak ada aturan spesifik mengenai desain. The only aturan atau regulasi di sepak bola di FIFA atau di AFC mengenai desain adalah kamu harus punya warna gelap dan warna terang. If you compete against tim yang lawannya jersinya terang, ya kamu punya gelap. Yes, ada proses approval. Jadi kita juga nggak pernah deny bahwa jersey itu PSSI nggak approve by kita. Ya tadi, desain kan debatable. Airspo ini kan sponsor ya. Mereka membayar loh ke PSSI. Plus mereka harus mensuplai kita produk yang hampir jumlahnya itu 250.000 pieces per tahun. Dan mereka kasih kita royalty. Sebagai businessman, kamu akan expect uang kamu balik kan? Balik modal. We gonna appreciate apa yang mereka usulkan. Filosofinya kan ada kemarin yang dipresent oleh desainer tersebut. Itu menggunakan sound wave supporter yang ada di jersey, sehingga jersey itu kemanapun digunakan itu membawa soul-nya supporter. Indonesia ini 270 plus juta penduduknya. Menurut data Nielsen, 80% fans bola. It's in our blood. Selama 2 dekade belakangan ini, saya belum pernah ngerasain sebangga ini saya sama timnas saya. Kita menang, kita punya pemain keren-keren, sebagian juga main di luar negeri, darah Indonesia. Kita optimis, mereka akan menang terus. Jadi hari ini tuh lagi masa-masa bagusnya timnas Indonesia gitu. Ada baiknya mungkin let's fokus juga pikiran kita, main kita ke hal yang bagus ini gitu. PSSI sendiri kami, we always open buat masukan, kritikan, apapun. Our office di tengah kota, you can come to our office anytime you want gitu. Kita bisa ngobrol cerita-cerita. Mungkin bikin kami bingung kenapa yang banyak keluar malah yang negatif gitu. So hopefully timnasnya lagi bagus, PSSI-nya juga lagi bergerak ke arah profesionalisme, transparansi dan semuanya. Kenapa nggak kita ambil hal-hal yang bagus aja buat sepak bola gitu. Dan hopefully kan kita juga mau lihat pemain timnas Indonesia main di Piala Dunia someday sebelum kita meninggal gitu. Ya let's support the progress yang ada hari ini.